Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Kembali lagi kita di program Dewan Kota Kendari Menyapa. Luar biasa, ketika kemarin kita sudah banyak mendengarkan bagaimana kinerja yang dilakukan para anggota Dewan di masing-masing alat kelengkapan Dewan. Jadi kita dimulai dari Bapak Ketua DPRD, Wakil Ketua, lanjut lagi Ketua-Ketua Komisi, serta Badan Pembentukan Bapumperda, Badan Kehormatan, dan saat ini kita masuk di alat kelengkapan Dewan, yakni ketua-ketua fraksi. Luar biasa, saya pada kesempatan kali ini akhirnya bisa bertemu lagi dengan salah satu anggota Dewan yang juga menjadi ketua fraksi, yakni Bapak Sahabudin SIP, ketua fraksi Golkar. Selamat bergabung Bapak, selamat malam, dan semoga bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah. Makasih, saya ucapkan juga selamat malam untuk semua pemirsa Sultra TV. Ya. Dan tentu pemirsa di rumah, kami terus menginginkan bahwa dengan adanya program Dewan Kota Kendari Menyapa ini bisa memberikan informasi penting khususnya untuk masyarakat Kota Kendari terkait apa saja yang telah dilakukan oleh para anggota Dewan kita. Nah, pemirsa di rumah, ini agak sedikit menarik ya, karena jikalau kemarin kita mendengarkan beberapa anggota Dewan kita yang menyatakan bahwa memang mereka terjun di partai politik itu karena lahir di lingkungan keluarga politik atau juga memang punya cita-cita, keinginan sedari dulu ingin menjadi anggota Dewan. Nah, ini sedikit unik kalau sama Bapak Sahabudin rupanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak rupanya dulu bukan saja sempat membenci, tapi malah tidak pernah ada niatan mau aktif dan menjadi anggota khususnya di fraksi Golkar ini. Kita boleh cari tahu informasinya, kenapa sampai bisa demikian, Pak? Sampai katanya dulu kalau diibaratkan ya, antara hitam dan putih gitu, jadi tidak menyatu. Ini seperti apa sih tanggapannya, Pak? Silakan. Ya, saya buka masker dulu. Ya. Baik, selamat malam untuk pemirsa Sultra TV. Jadi mungkin saya bisa cerita dulu dari awal kebetulan saya lahir itu bukan lagi dari dari seorang prajurit militer. Artinya saya tumbuh besar dari seorang prajurit militer. Artinya terpaan tentang kehidupan, bagaimana kerasnya itu seperti apa, ya memang betul-betul kita rasakan lah seperti apa. Kemudian diterpa, kemudian sempat memang kita agak sedikit merasakan sedikit kekerasan dalam kehidupan seperti itu. Tapi itu yang kita ambil hikmahnya, bahwa memang kehidupan ini kalau tidak keras, mungkin keberhasilan juga tidak akan kita capai. Ibarat kalau orang tua dulu biasa sering mengatakan begini, Pak, kalau kita hidupnya tidak keras, katanya nanti besarnya juga jadi tidak akan kuat gitu. Jadi memang kita harus terlatih terus dari keras. Nah, rupanya ini Bapak juga rasakan karena beliau lahir memang dari seorang ayah prajurit militer yang ya kita tahu didikannya seperti apa. Nah, lalu selanjutnya gimana, Pak? Memang dari kehidupan itu tak ada basic terkait persoalan politik. Seperti itu. Tumbuh besar, sekolah, bahkan SD saya cerita dulu dari awal kecil ini. Saya SD di Ponggolaka, kemudian sekolah SMP di Puatu. Setelah Puatu, Melanglang Buana, sekolah di SMA 2 Andonoho. Setelah tamat, jauh, Pak, gitu. Setelah tamat itu bahkan sempat mendaftar jadi seorang angkatan darat di situ, tapi ya alhamdulillah mungkin belum nasib, ada kendala di situ, ya mau tak mau kita mundur 1 tahun menganggur. Kita masuk, ternyata masuknya ini tiba-tiba masuk ambil jurusan ilmu komunikasi, kemudian di jurusan komunikasi itu karena baru terbentuk,
Ya disitulah kita mulai menimba ilmu terkait persoalan bukan juga sebenarnya secara politik. Iya, bukan juga sih. Karena komunikasi ini basicnya ya terkait persoalan bagaimana hubungan masyarakat, terkait Benar. misalnya ke profesi kewartawanan, terkait jurnalistik seperti itu. Hanya memang awalnya kemarin dia punya gelar sarjana itu sarjana ilmu politik karena masih bernaung di Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik benar. seperti itu. Dan alhamdulillah dari situ banyaklah pengalaman-pengalaman kita dapat terkait misalnya organisasi-organisasi yang kita lalui Benar. baik di intrakampus maupun di ekstra kampus. Yang lebih menarik lagi nih ke apa organisasi ekstra kampus ini. Iya. Karena di situ sempat menyita beberapa menyita kuliah saya bahkan Saking aktifnya mungkin Pak. saking aktifnya di di ekstra kampus kadang biasa sebulan tidak pernah masuk kampus seperti itu. Iya, oke. Dan alhasil ya begitulah. Sempat kena DO enggak Pak? Atau ada teguran dari kampus pada saat itu? Artinya di 98 saya masuk. Wah, saya baru umur berapa tahun nih? Saya selesaikan studi itu 2007. Wow. Jadi Lumayan, bisa Pak. dibilang juga mahasiswa tertua 10 tahun dilalui. Iya. Cuman untuk mendapatkan gelar S1. Tapi itu saya alami bukan karena satu dan lain hal. Kita mengikuti kegiatan organisasi ekstra kampus, ada beberapa hal memang yang kita ingin perjuangkan untuk masyarakat. Benar. Misalnya kemarin ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memang berpihak sama masyarakat, itu yang terus kita suarakan. Malah sebenarnya Bapak semacam ini ya, kuliah juga sebenarnya, cuma kuliahnya ini dia langsung gitu Pak. Bagaimana kita mengimplementasikan kuliah yang kita terima di bangku kuliah, kita lihat di bagaimana sih prakteknya seperti apa. Jadi ternyata memang agak sedikit ada ketimpangan atau bagaimana bahwa realita yang kita diajarkan di kampus itu dengan keadaan yang ada di masyarakat itu kadang akan ada yang memang berbenturan dan berbeda seperti itu. Dan berarti dulu juga sempat sering demo ya Pak? Mohon maaf. Karena ekstra kampusnya kita masuk di LMND, ya biar sampai 10 orang ya kita demo. Seperti itu. Demonya pun kadang bukan juga dibilang anarkis, tapi selagi tuntutan kita tidak disahuti ya kita harus terus bergerak. Seperti itu. Oke Pak, kalau saya kaitkan dulu, sekarang kan Bapak juga sering lihat nih, mahasiswa biasanya sering demo juga. Sempat ada flashback tidak Pak? Oh iya, saya juga pernah seperti itu. Itu bagaimana tanggapannya? Iya, seperti itu. Memang bahwa ketika kita melihat teman-teman, kawan-kawan kita sekarang yang sedang melakukan perjuangan juga, seperti apa ya, terbesit biasa, waduh, seperti ini juga yang kemarin kita lakukan. Semua, bahwa memang ada alur cerita yang bisa kita ceritakan lah untuk teman-teman ke depan seperti itu. Nah, lalu Pak setelah melewati proses yang panjang, menyelesaikan studi hingga kurun waktu 10 tahun, ya cukup waktu yang lama. Lalu Bapak akhirnya untuk memberanikan diri aktif di partai politik itu sejak tahun berapa? Ketertarikan saya sebenarnya pada saat 2007 itu setelah akan menyusun skripsi program akhir kuliah. Di situ saya coba mengambil studi terkait bagaimana sih pandangan masyarakat khususnya yang ada di Kelurahan Mandonga terkait pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar. Di situ saya coba menggali bahwa memang ada, saya lihat terbesit bahwa Golkar ini masih tertanam terkait mungkin apakah dia melakukan pendidikan politik secara masif, tapi itu masih mengakar di orang-orang tua kita yang ada khususnya yang ada di Kelurahan Mandonga, tempat studi saya. Ketertarikan saya di situ. Ketertarikan Bapak di situ pelan-pelan mulai didalami, dipelajari semua, akhirnya sampai memberanikan diri masuk menjadi anggota fraksi di Golkar, itu bagaimana Pak?
Jadi sebelumnya masuk, ini kan eh, otomatis itu ketika kita masuk di praksi bahwa setelah kita menjadi salah satu anggota DPRD, Oke. itu makanya kita bisa masuk di situ. Tapi sebelumnya itu ada proses. Kita masuk dulu, misalnya di 2015 itu saya coba gabung jadi pengurus di Partai Golkar, Ya. karena saya melihat di situ, karena di 2015 itu kemarin terjadi dualisme di Partai Golkar sampai ke daerah. Saya melihat ada potensi kita masuk, ya sudahlah, diterima jadi pengurus. Awalnya itu diterima jadi Sebagai apa? wakil sekretaris bidang pemenangan pemilu Partai Golkar, Oke. DPRD, Partai Golkar Kota Kendari, seperti Oke. itu. Jadi mengawal dari situ, Bapak banyak belajar pasti. Apa yang akhirnya menjadi apa ya? Ini mungkin momen atau pesan penting ketika Bapak sudah aktif di Partai Golkar pada saat itu, apa yang paling teringat? Yang paling teringat pertama bahwa ini momen yang sangat berharga bagi saya ketika sudah diterima kembali, artinya menjajaki kembali kehidupan politik. Niatan saya di kecil bahwa saya harus berhasil di sini. Oke. Di situ pun saya mulai mengembangkan saya punya potensi, termasuk ketika Pilwali 2017. Saya ikut juga dalam kontestasi di situ. Maksudnya kontestasi ya kita bergerak aktif, termasuk Partai Golkar yang diusung kemarin. Termasuk saya bergerak aktif untuk bagaimana membangun basis yang ada untuk pemenangan, tapi ya alhasil kita lihat bahwa memang belum keberuntungan dari Partai Golkar kemarin di Pilwali 2017. Iya, jadi akhirnya tapi tetap ya Pak, maksudnya setelah aktif di Partai Golkar ini apa ya, segala tujuan, visi misi ini tentu keinginan-keinginan ini yang sebenarnya sudah sama-sama sudah difikirkan gitu. Jadi sudah ada apa ya, semacam acuan juga untuk ke depan. Nah, sampai Bapak akhirnya juga masuk di DPRD ini, tentu saya yakin kan banyak proses lagi selain Betul. pertama tadi sudah pelan-pelan aktif di Partai Golkar, terus alhamdulillah mungkin keberuntungannya menjadi anggota dewan yang akhirnya terus sekarang menjadi ketua fraksi Golkar sendiri. Nah, kira-kira selama perjalanan proses yang begitu panjang, dukungan pihak keluarga seperti apa Bapak lihat sampai sejauh ini? Ya, kalau saya lihat dari proses itu, apa ya, termasuk ibu saya, dia yang sering memotivasi sebenarnya. Ini kalau apa ya, saya bicara masalah ibu ini kadang biasa sedikit Iya, Pak, benar. apa yang menyentuh hati saya seperti itu. Karena memang mungkin sosok ibu yang paling berarti ya Pak ya. Ya. Seberapa besar sih Pak kalau mau menggambarkan sosok seorang ibu sebenarnya kalau di mata seorang Bapak Sahabudin? Saya nggak tahu ya, dari kecil sampai besar sampai saat ini saya sudah berkeluarga, bahkan saya bangun rumah itu pun bersampingan sama ibu saya. Saking tidak mau meninggalkan, Saking dia mau apa ya, tidak mau jauh ya. nggak mau terlalu jauh lah sama ibu saya. Oke. Seperti itu. Artinya dia yang sering memberi motivasi seperti apa. Motivasi yang paling diingat mungkin Pak? Artinya selalu dia berikan apa ya, tingkat kedisiplinan itu seperti apa, bagaimana kamu atur waktu, bagaimana kamu menghargai waktu, itu yang sering dia selalu tanamkan sama saya. Oke. Dan itu masih terus ditanamkan Masih sampai sekarang? sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya, begitu besar pengaruh seorang ibu di mata Bapak Sahabudin. Dan apakah ini juga yang akhirnya Bapak tanamkan kepada anak-anak Bapak? Iya, seperti itu. Artinya kedisiplinan, bagaimana menghargai waktu itu, termasuk bagaimana kita menghormati orang tua, itu yang selalu saya ajarkan. Termasuk bagaimana mereka tidak lupa terhadap agama mereka, seperti itu. Oke Pak, ketika ada momen di mana ingin menyampaikan suatu pesan kepada Ibu Bapak Sahabudin, apa yang ingin disampaikan Pak? Jadi
apa ya, bisa dibilang kepada semua masyarakat, Ya. baik itu teman-teman yang masih punya orang tua, termasuk ibu sendiri, tolong dijaga. Ya, karena disitulah apa ya, Kebahagiaan. termasuk Ya. kebahagiaan, termasuk kita bisa terima keikhlasan, termasuk kita bisa terima apa yang menjadi keinginan kita, mungkin karena doa dari seorang ibu, seperti itu. That's the power of doa seorang ibu ya. Ya inilah yang memang sebenarnya kadang dilupakan banyak orang, Pak. Mungkin karena mereka sudah merasa sudah sukses, sudah bisa berdiri sendiri, mereka akan lupa ketika siapa sih orang yang paling berjasa hingga mereka tumbuh sampai saat ini. Ya itulah, kadang mungkin waktu bisa melupakan kita ya. Tetapi ingatlah ketika kita sedang jatuh dan terpuruk, siapakah sosok yang paling erat dekat dengan kita. Nah, baik pemirsa, waduh kok makin kesini kayaknya agak mewek ya Bapak Saburinya. Mohon maaf Pak, tapi tidak apa-apa. Ini mungkin bisa menjadi juga pesan untuk kita semua, khususnya yang masih punya orang tua ya. Oke, baik, setelah yang satu ini, pemirsa, kita masih akan kembali. Tentu masih ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Tentu dalam hal ini bagaimana sih tujuan serta bagaimana peran fraksi Golkar dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Kota Kendari. Tentu saya juga tak lupa untuk mengingatkan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kami gunakan kembali maskernya, Pak, demi menjaga dari COVID-19. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Baik, kita kembali lagi pemirsa di rumah. Nah, tadi sudah kita banyak mendengarkan bahwa luar biasa proses yang dilewati oleh Bapak Sahabudin ini bukan main-main, karena dari awal mendapatkan didikan yang begitu keras, di mana beliau memang lahir dari orang tua seorang prajurit militer, terus juga bagaimana beliau memang yang tadinya bahkan tidak suka aktif di partai politik, bahkan bertentangan dengan partai politik Golkar ini, dan juga tiba-tiba sudah pelan-pelan mulai memahami dan akhirnya aktif, karena itu tadi banyak mungkin pelajaran serta proses yang dilewati oleh Bapak Sahabudin. Jadi luar biasa. Ini ternyata memang betul ya Pak, kata orang, kita tidak boleh pernah membenci sesuatu karena kita tidak tahu. Bisa jadi yang kita benci malah itulah yang nantinya akan membawa manfaat untuk kita. Nah, kayaknya ini juga yang akhirnya kembali mengingatkan saya, yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai suatu proses ya Pak. Oke, selanjutnya ketika Bapak sudah memang terjun di Dewan ya, anggota Dewan, lalu Bapak juga masuk sebagai ketua fraksi Golkar. Bagaimana ini Pak, tanggapan Bapak sendiri dipercayakan juga menjadi ketua fraksi? Silakan. Baik, sebelum saya masuk mungkin Budian dari pertanyaan kita, artinya memang seperti yang disampaikan tadi Budian, bahwa saya itu awalnya memang paling benci namanya Golkar. Bahkan saya pernah mendekam di penjara 4,5 bulan gara-gara memang sering demo terkait kebijakan-kebijakan Orde Baru maupun terkait bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat itu berkuasa. Akhirnya alhasil ya kita dapat tahanan politik 4,5 bulan seperti itu. Tapi itu proses, bahwa ketika proses itu kita lalui mungkin tambah memberi kita keyakinan bahwa kita harus berbuat untuk masyarakat, seperti itu. Nah, alhasil bahwa di pemilu 2019 kemarin di Dapil Mandongapuat itu, karena kita dapat
kepercayaan oleh masyarakat bisa terpilih lewat situ, Partai Golkar. Ya. Dan setelah terpilih, ditunjuklah kita sebagai ketua fraksi. Nah, di sini laporan sebagai ketua fraksi bagaimana kita mengamankanlah kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan-kebijakan dari partai, termasuk bagaimana seluruh anggota fraksi ini bisa berada dalam posisi-posisi di DPRD. Alhasil dari lima anggota fraksi kita di DPRD Kota Kendari semuanya menduduki posisi peran penting di DPRD Kota Kendari ini. Sebut saja misalnya memang karena kita 5 kursi dan menempati posisi kedua, alhasil kita bisa dapat kursi wakil ketua DPRD. Kemudian kita bisa mendudukan misalnya sebagai ketua komisi itu, komisi 3 itu Pak LM Rajab Jinik. Kemudian Pak Laude Asar kita posisikan dia misalnya di ketua badan urusan rumah tangga. Ibu Rusiawati sendiri sebagai anggota fraksi kita bagaimana memposisikan dia sebagai sekretaris di Komisi 1. Dan saya sendiri selaku ketua fraksi, alhamdulillah juga bisa menduduki peran penting di Komisi 2 sebagai wakil ketua komisi. Nah, inilah kebijakan-kebijakan partai yang memang kita harus terus kembangkan bagaimana supaya posisi-posisi kita itu bisa memberi warna lah di DPRD Kota Kendari ini. Benar-benar. Serta bagaimana bisa memberi kebijakan-kebijakan terhadap pemerintah kota, termasuk kalau misalnya kritikan-kritikan terkait kebijakan yang tidak berpihak bagi masyarakat seperti itu. Oke, nah Pak boleh tahu untuk di fraksi Golkar sendiri apa sih yang menjadi memang visi misi yang terus diusung oleh partai ini Pak? Silakan. Ya, fraksi yang lagi-lagi saya katakan bahwa fraksi ini adalah perpanjangan tangan dari partai. Apa yang menjadi visi misi partai, apa yang menjadi kebijakan partai, itu yang kita bawa dan kita terus gaungkan di DPRD melalui fraksi seperti itu. Anggaplah misalnya bagaimana program kebijakan terkait misalnya yang baru-baru ini terkait kartu prakerja atau apa, itu adalah salah satu kebijakan partai melalui mungkin dari atas dari Menko Perekonomian turun ke bawah, itu menjadi sebuah kebijakan partai dan itu harus memang kita di fraksi terkait misalnya kebijakan seperti itu kita harus memang terus sokong seperti itu. Ya, mendukung. Mendukung. Ya, Pak. Karena ini tentu. Nah, lalu Bapak melihat untuk setelah menjadi ketua fraksi Golkar, saya yakin kan selain di DPR ini juga menjadi wakil rakyat tentu yang menampung aspirasi masyarakat. Apa sih yang kadang masih mungkin ini menjadi masukan-masukan yang terus Bapak lihat begitu, yang terus diutarakan masyarakat kepada Bapak? Ya, memang melalui partai, melalui fraksi sering memang ada beberapa masukan yang dikeluhkan oleh masyarakat dan ini terus kita coba bawa sebagai sebuah aspirasi, kemudian kita perjuangkan di lembaga DPRD ini dan kita teruskan misalnya di eksekutif menjadi sebuah program kebijakan dan nantinya kalau misalnya eksekutif menjadikan itu sebuah program kebijakan, ya mau tak mau fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari terdepan untuk mengawal itu seperti itu. Kita terus mengawal lah yang menjadi kepentingan masyarakat besar. Ya, karena memang mungkin ini sangat sejalan dengan tujuan dari adanya Partai Golkar sendiri. Nah, Pak melihat kalau Partai Golkar kan memang ini juga bukan istilahnya sudah lama ya partai yang memang kalau tadi di awal Bapak bilang ini sudah mendarah daging lah kepada orang-orang tua kita. Nah, kalau Bapak melihat lalu apa yang kadang menjadi mungkin poin-poin penting yang terus diperhatikan oleh Partai Golkar untuk terus menjaga eksistensinya ini, Pak?
Gimana? kita terus berbenah. Artinya secara kelembagaan partai politik kita terus berbenah bagaimana bagaimana mengembangkan program partai ini, terus memperbarui program-program yang sejalan mungkin dengan tuntutan zaman, seperti itu. Artinya mungkin di kehidupan kemarin Partai Golkar akan berbeda dengan kehidupan sekarang Partai Iya Golkar. benar, apalagi Kita sekarang harus kemudahan terus kita harus teknologi. terus melakukan inovasi-inovasi maupun ide-ide gagasan yang terbaharui supaya bisa terus diterima oleh masyarakat, seperti itu. Khususnya bagaimana kita menggait ini kaum-kaum milenial, karena mungkin di kehidupan zaman lalu itu mereka belum merasakan seperti apa ini Partai Golkar. Kita Iya. harus berbarui seperti itu. Oke, karena ingin bagaimana, apakah memang ada target Pak melibatkan milenial-milenial sebenarnya Ya, untuk mengisi warna-warna di Partai Golkar ini? Gimana? ya, itu sudah kita lakukan dengan membentuk beberapa sayap. Maksudnya sayap-sayap ini yang ada di partai yang bisa menampung mereka punya apa ya? Mereka punya kreativitas maupun apa? Sebutlah salah satunya misalnya Angkatan Muda Partai Golkar. Oke. Di situ memang terkhusus kaum milenial di situ. Nah, ada program apa yang kalau boleh tahu Pak? Ini program apa yang memang dikhususkan untuk para milenial-milenial? Salah satu program yang kalau saya tidak salah sebut, misalnya bagaimana mereka mengembangkan potensi kreativitas ide melalui mungkin dari segi apa ya, bagaimana mereka berkreativitas, itu yang kita support dari partai, seperti itu. Dan sekarang untuk keanggotaannya sendiri sudah cukup banyak Pak. Alhamdulillah Untuk yang teman-teman terus bergerak mulai dari tingkat apa ya, dari tingkat sebenarnya ini apa ya, bukan gayaan praksi untuk berbicara, tapi tidak apa-apa saya mewakili teman-teman di Partai Golkar. Kita terus bergerak lah mulai dari tingkatan kota, kecamatan sampai kelurahan untuk bagaimana bisa merangkul teman-teman semua yang ada di milenial ini supaya bisa bersama-sama kita di Golkar dan melalui Golkar tumpahkan ide dan gagasan kita masing-masing. Iya gitu, karena itulah yang menjadi tujuan utama sebenarnya. Nah Pak, di fraksi, menjadi ketua fraksi ini kan tentu memang kalau orang melihat, oh mungkin lain lagi tanggung jawabnya ketika juga di anggota dewan. Tapi kan sebenarnya ada hal yang membuat di sini sangat kolaborasinya sebenarnya sejalan begitu. Jadi menjadi ketua fraksi pun tidak begitu sulit untuk membagi waktu ketika harus menjalankan tugas lagi sebagai seorang wakil rakyat gitu di anggota DPRD. Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Memang ini tidak begitu sulit ya sebenarnya? Saya pikir ini ada sebuah kolaborasi yang baik lah. Artinya kita juga tidak bisa menjadi ketua fraksi atau anggota fraksi kalau kita tidak jadi anggota DPR. Seperti itu pun sebaliknya. Kita tidak bisa menjadi anggota DPR. Entahlah. Artinya kolaborasi ini seperti erat ya, jadi kayak kaitannya ini. Artinya tidak ada lah terganggu antara pekerjaan yang satu dengan yang lain. Saling bersama-sama lah. Fraksi cuma menangani bagaimana kebijakan itu masuk, kebijakan dari DPD itu masuk ke fraksi, kemudian kita kolaborasi bahwa sebagai anggota DPR juga selain kebijakan dari partai, ada juga keinginan aspirasi-aspirasi yang dari masyarakat. Nah ini kita harus tampung bersama, menjadi sebuah kebijakan bersama, entah itu kita bawa dalam bungkus partai atau kita bungkus melalui memang aspirasi masyarakat yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi memang banyak sih sebenarnya yang membuat akhirnya pekerjaan-pekerjaan ini sebenarnya sangat sejalan begitu erat ya. Jadi korelasinya sangat jelas sekali sehingga tidak membuat akhirnya mungkin Bapak Salahuddin kewalahan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah lalu Pak melihat juga perkembangan sekarang, sempat tadi kita singgung ya, mungkin dulunya Partai Golkar tidak akan sama seperti Partai Golkar saat ini. Nah lalu
Apakah ini memang yang menjadi tantangan sebenarnya, Pak? Kalau Bapak lihat, gimana? Saya pikir apa ya, mau dibilang tantangan juga bukan, mau dibilang juga ini sebuah hal yang biasa-biasa saja bukan juga. Tapi memang pada umumnya hampir semua partai politik, tapi saya cuma mau bicara Partai Golkar, selalu mencoba melihat Peluang. seperti apa sih kondisi terbaru dari Oke. masyarakat yang harus kita jemput, atau seperti apa sih semacam apa ya, isu-isu yang ada di masyarakat itu yang bisa kita bungkus melalui Partai Golkar. Artinya kita coba jemput ini bola bahwa kita tidak bisa menunggu untuk bagaimana masyarakat datang mengadu, tapi bagaimana Golkar bisa melayani, memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa mempercayai bahwa Golkar ini betul-betul bisa membantu kita ke depan. Oke, ya jadi berarti itulah sebenarnya yang hal-hal inilah yang dilihat oleh Bapak Sabuni selaku ketua fraksi dan tentu bersama dengan teman-teman di Partai Golkar ya Pak. Dan bagaimana bentuk kolaborasi juga bersama tadi lima anggota ya teman-teman di fraksi Golkar ini untuk terus sama-sama istilahnya menjalankan tugas serta memang visi yang saya yakin visinya satu nih, khususnya di Partai Golkar. Bagaimana bentuk komunikasi kolaborasi yang dibangun, Pak? Ya. Di antara pihak berlima ini gimana? Jadi kami berlima ini sebenarnya yang pertama bagusnya bahwa kami berlima ini mewakili semua dapil yang ada di Kota Kendari. Oke. Jadi masing-masing dapil itu terwakili oleh satu orang. Kemudian yang kedua saya berpikir bahwa terkait kolaborasi ini kita seringlah melakukan rembuk komunikasi baik melalui WA maupun rapat-rapat fraksi. Bagaimana sih kita coba melihat apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita benahi terhadap fraksi ini, bagaimana kita melakukan sebuah tindakan seperti mewarnai DPRD Kota Kendari ini supaya tidak terkesan bahwa Golkar itu cuma diam-diam saja, manut-manut saja seperti itu. Tapi kita lebih meyakinkan bahwa masyarakat tanpa Golkar mungkin tidak ada artinya. Artinya kita ingin tunjukkan bahwa Golkar ini mempunyai warna baik di DPR maupun di masyarakat seperti itu. Selain kalau identik warna Partai Golkar lebih terang ya Pak. Oke. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Kita akan masuk di segmen terakhir. Sebelumnya saya ingatkan kembali kita menggunakan masker demi menjaga keamanan dan kesehatan kita di tengah pandemi COVID. Jadi buat seluruh pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Perjuangan serta proses yang dilewati rupanya memberikan sebuah warna serta hasil yang memuaskan dan inilah yang dirasakan oleh Bapak Sahabudin SIP. Luar biasa perjalanan panjang yang dialami, banyak suka dukanya, sempat tadi cerita bahkan menjadi tahanan politik 4,5 bulan ya Pak. Dan ini bukan kalau saya bilang mungkin tidak semua orang pernah di posisi beliau, tapi beliau yakin bahwa dari sinilah dia belajar memperbaiki apa yang menjadi kesalahan sehingga lahirlah suatu keyakinan sampai akhirnya di titik ini. Nah, lanjut Bapak tadi sudah banyak juga mengungkapkan bahwa seperti apa bersama dengan teman-teman di anggota DPRD Kota Kendari fraksi Golkar ingin menjadi warna bagi masyarakat, ingin menjadi perpanjang tangan memang dari teman-teman di Partai Golkar untuk terus memberikan hal-hal atau kekuatan-kekuatan bagi masyarakat demi untuk
menampung aspirasi mereka. Nah, sampai sejauh ini apa yang kalau menurut Bapak ini secara pribadi apa yang masih menjadi permasalahan yang terus terjadi di masyarakat, Pak? Yang mungkin ini juga menjadi masukan-masukan yang terus diungkapkan ke Bapak. Gimana? Eh, baik, terkait persoalan-persoalan di masyarakat ini memang tak ada ujung pangkalnya. Kayaknya ada terus ya, Pak. Ya, artinya seiring perkembangan waktu, perjalanan waktu, memang persoalan itu akan terus timbul seperti itu. Oke. Tinggal bagaimana kita meramu maupun bagaimana mengapresiasi terkait persoalan-persoalan masyarakat ini, kita memilah mana yang menjadi sebuah program prioritas yang harus kita terus lakukan, maksudnya kita perjuangkan, mana menjadi program-program yang nantinya akan menjadi sebuah warna tersendiri ke depannya, seperti itu. Artinya memang kita di fraksi Golkar sendiri diharapkan untuk terus terima aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, terus terima persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, kita jadikan itu sebuah momentum bagaimana aspirasi-aspirasi ini bisa kita teruskan menjadi sebuah kebijakan dari teman-teman eksekutif, dan teman-teman eksekutif ini ketika dia jadikan itu sebuah kebijakan, maka kita harus selalu mendukung pemerintahan yang ada, seperti itu. Kita tidak akan terus, kita realistis lah bahwa Golkar dalam hal ini mungkin khususnya di Kota Kendari bukan sebagai partai penguasa saat ini, tapi dalam kondisi itu kita tidak menutup diri juga, kita harus mendukung. Mendukung dalam hal yang baik seperti itu. Misalnya kebijakan-kebijakan eksekutif yang memang pro terhadap rakyat kecil, ya memang Golkar harus terdepan untuk terus mendukung seperti itu. Baik untuk bagaimana aspirasinya masyarakat seperti apa, maupun kita harapkan supaya Golkar ini memang selalu terdepan untuk bagaimana mengawal aspirasi yang ada di masyarakat. Ya, karena mengawal aspirasi inilah yang menjadi tujuan utama sebenarnya dari teman-teman di fraksi Golkar agar bisa terpenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, lalu Pak, sampai sejauh ini apa upaya-upaya serta langkah-langkah strategis yang telah dipersiapkan oleh Partai Golkar sendiri, Pak, demi terus mengawal aspirasi masyarakat? Yang pertama, memang kebijakan kita baik dari partai maupun dari fraksi, kita selalu berkolaborasi dengan pemerintah yang ada untuk bagaimana kebijakan dari kita maupun dari kebijakan dari eksekutif itu selalu beriringan bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan memang dari seluruh anggota fraksi yang ada, karena kita keterwakilan dari masing-masing dapil, terus bergerak ke akar rumput, menjemput terkait persoalan-persoalan yang ada seperti itu. Sehingga memang bisa kita bawa di ruang DPRD terkait persoalan itu, terus DPRD mungkin kita warnai menjadi sebuah kebijakan bisa diteruskan ke eksekutif. Jadi memang sudah punya masing-masing, sudah ada langkah-langkah yang disiapkan ya Pak. Kira-kira sampai sejauh ini apa yang mungkin ini menjadi keinginan dari teman-teman di fraksi Golkar khususnya, apa ya kalau boleh tahu Pak? Kalau masing-masing keinginan kita bagaimana yang pertama mungkin kita bisa melihat bahwa kita punya keinginan bersama supaya ide-ide gagasan kita bisa kita tuangkan baik yang ada di DPRD, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa
keinginan kita supaya bagaimana pihak eksekutif ini bisa memberikan sebuah respon aktif terkait misalnya ada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Entah itu dia mengadu ke Golkar atau dia mengadu ke partai lain, tapi kita harus memberi support terus kepada pemerintah supaya dia mempunyai respon cepat terkait persoalan-persoalan yang ada. Oke. Keinginan-keinginan kita seperti itu. Kita tidak tidak terlalu menutup diri lah bahwa pemerintah saat ini tidak berbuat ke masyarakat seperti itu. Tapi besar keinginan kita bahwa semua kebijakan itu memang pro terhadap ke rakyat, khususnya rakyat kecil seperti itu. Dan melihat sekarang pun juga rakyat, khususnya yang ada di kota Kendari, Pak, ini memang sudah, apakah menurut Bapak sudah berbeda dengan sebelum-sebelumnya? Apakah sekarang rakyat sudah mulai kooperatif begitu dengan segala upaya-upaya yang dilakukan juga anggota dewan dalam hal ini selalu melakukan reses ya, kadang kita kunjungan-kunjungan. Bagaimana melihat respon dari mereka, Pak? Iya, saya pikir seiring perkembangan zaman, masyarakat ini sudah terpola pemikirannya mereka bahwa kita harus memang memberikan sebuah warna tersendiri juga untuk bagaimana bisa mereka direspon terhadap keterwakilan mereka yang ada di DPRD seperti itu. Artinya saya melihat memang melalui perkembangan zaman ini masyarakat itu sudah mulai cerdas lah. Bagaimana menyuarakan mereka punya keinginan, bagaimana menyampaikan mereka punya harapan seperti itu. Artinya dia sudah melihat ada celah-celah jalan-jalan yang bisa mereka lalui supaya apa yang menjadi aspirasi mereka itu bisa terpenuhi seperti itu. Oke, jadi kalau dibanding waktu Bapak dulu masih tahun 98 pada saat itu. Iya, seperti itu. Artinya kadang biasa juga kita berpikir kalau aspirasi ini terpaksa kita tabrak tembok saja. Sekeras apapun itu tembok ya kita harus tabrak seperti itu. Tapi tidak memikirkan bagaimana cara tembok yang keras itu, bagaimana caranya supaya dia hancur. Prosesnya yang harus dilalui bahwa kita harus tabrak ini tembok, tapi tidak ada pemikiran bagaimana tembok ini bisa hancur tanpa bisa hancur, gitu, ya seperti itu. Nah, mungkin pola-pola inilah yang rupanya Bapak lihat ini mulai berubah di kalangan masyarakat. Nah, lalu Pak, kira-kira harapan Bapak untuk seluruh masyarakat Kota Kendari yang memang juga melihat selain Bapak selaku Ketua Fraksi Golkar, tapi juga Bapak di anggota Dewan, khususnya di Komisi 2 ya, bidang perekonomian dan keuangan. Bagaimana harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Silakan Pak. Ya, melalui kesempatan ini besar keinginan kami dari Fraksi Golkar supaya masyarakat Kota Kendari ini terus mengembangkan ide-ide kreativitas, terus memberikan sumbangsi terhadap pemerintah yang ada, termasuk bagaimana kalau kita berbicara di Komisi 2, bagaimana terus menggeliatkan perekonomian yang ada di Kota Kendari ini. Kita tidak bisa berdiam diri dengan kondisi seperti yang terjadi sekarang ini. Misalnya sebuah kondisi di mana pandemi COVID-19 ini masih merajalela, kita tidak bisa berdiam diri bahwa ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan supaya keterpurukan misalnya di sektor perekonomian maupun pembangunan di infrastruktur ini tidak terjadi. Satu harapan lagi bahwa ada respon maupun peran aktif dari masyarakat supaya kita bersama-sama mungkin dengan pemerintah bagaimana memikirkan supaya Kota Kendari ini kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi seperti itu. Iya, jadi itu poin pentingnya ya. Ya, kita doakan memang harusnya pandemi ini bisa segera berakhir Pak, karena tentu pandemi ini yang membawa dampak luar biasa khususnya memang di sektor perekonomian kita, dan lagi-lagi ini sudah menjadi memang pembahasan-pembahasan yang terus saja digaungkan karena memang hal ini yang paling terasa urgentnya selain sektor kesehatan.
Jadi ya semoga masyarakat Kota Kendari khususnya ini sudah mulai paham dan cerdas apa sih yang harus dilakukan dengan menghadapi situasi ini. Tentu dengan juga dibantu oleh pemerintah serta anggota DPRD Kota Kendari. Dan baik pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada, tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara dan akhir kata saya harus pamit. Tapi sebelumnya kembali saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas waktu dan kesempatannya Bapak Sahabudin SIP selaku Ketua Fraksi Golkar yang juga anggota Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan. Terima kasih Pak, semoga segala pembahasan tadi kita ini bisa jadi pelajaran penting juga untuk saya pastinya dan untuk teman-teman di rumah. Dan tentu mari kita gunakan kembali maskernya karena memang kita tetap harus menjaga kondisi biar segera bisa segera tetap fit ya. Dan tentu mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan juga semoga cepat pulih kembali, sembuh dan semangat terus Bapak Wali Kota Kendari. Insya Allah semoga badai COVID ini segera berlalu. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.